Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pengukuhan hakim di Mahkamah Agung. Ya, dalam pidatonya, Presiden mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280%. Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Mensesnek Prasetyo Hadi hingga Seskap Teddy Indrawijaya disambut yel-yel yang dinyanyikan para calon hakim saat memasuki ruang acara. Pengukuhan hakim di tahun ini dilakukan setelah 5 tahun negara tidak mengangkat hakim. Pengangkatan hakim kali terakhir pada tahun 2020. Hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Saat berpidato, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim di mana hakim paling junior kenaikan paling tinggi, yakni 280%. Sebanyak 1.451 hakim terdiri dari 921 orang untuk peradilan umum, 362 orang peradilan agama, 143 untuk peradilan tata usaha negara, dan 25 peradilan militer. Sedangkan penempatan mereka akan disebar di pengadilan-pengadilan kelas 2 di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekesalannya karena para koruptor dan maling yang mencuri uang negara kerap lolos di tingkat pengadilan. Prabowo menyebut percuma memiliki polisi dan tentara yang hebat jika hakimnya goyah. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu, Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Dan begitu saya jadi presiden, saya kaget. Saya tanya, gimana kondisi hakim? Pak, para hakim sudah 18 tahun tidak menerima kenaikan. 18 tahun. Padahal hakim-hakim menangani perkara triliunan. Saya dapat laporan ada hakim yang masih kontrak. Tidak punya rumah dinas dan sebagainya. Perumahan sudah kita tertibkan, mudah-mudahan segera akan dilaksanakan. Kita besar-besaran akan lakukan pembangunan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan tidak segan-segan mengakui bahwa Indonesia tidak berani, tegas dan disiplin dalam menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menutup Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta. Urusan pembangunan suatu negara adalah urusan penggunaan dan pengelolaan sumber daya dan kekayaan suatu bangsa. Tugas kita bersama, para eksekutif, adalah bagaimana kita menjaga dan mengelola sumber daya dan kekayaan tersebut. Saya takjub dengan kekayaan kita. Kekayaan kita luar biasa. Tapi saya juga sadar
bahwa kita perlu lebih berani, lebih pandai mengelola kekayaan-kekayaan tersebut. Saya tidak malu-malu, walaupun di hadapan sahabat-sahabat di luar negeri saya juga tidak malu-malu. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kekurangan Indonesia adalah kita kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang tidak. Pemerintah mengubah Undang-Undang Mineral dan Batubara untuk membuka akses yang lebih luas kepada UMKM dan koperasi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia segera terbitkan izin tambang untuk UMKM. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terlibat aktif dalam pengelolaan sektor pertambangan. Bahlil menjelaskan pengelolaan tambang cenderung dimonopoli segelintir elit. Namun atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengubah Undang-Undang Minerba untuk membuka akses yang lebih luas kepada UMKM dan koperasi. Kami rubah atas petunjuk Bapak Presiden Prabowo, kami rubah itu Undang-Undang Minerba. Yang dulunya tambang itu hanya dikuasai oleh segelintir orang atau hanya orang-orang hebat. Begitu undang-undang saya rubah dan sudah selesai atas arahan Pak Presiden, maka UMKM dan koperasi pun berhak untuk memiliki tambang. Ya, PP tambang sebentar lagi selesai. Kalau Menteri SDM itu ngomong konsep iya tapi juga harus eksekusi. Jangan cuma omong-omong gak ada eksekusi, berat nanti. Nah, silakan cari UMKM yang bagus, yang layak untuk kita kasih prioritas. Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan peluang ini ditujukan bagi pelaku UMKM yang sudah profesional. Badan usaha kecil dan menengah tersebut harus berada di tempat pengajuan tambang. Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku UMKM di seluruh pelosok Indonesia. Investor. Saya pikir saya harus bilang bahwa ini lagi dalam proses pembahasan. Tentunya kami nanti tunggu saja setelah rampung pembahasan PP-nya. Kalau saya sampaikan sekarang nanti malah menimbulkan tafsir yang macam-macam. Jadi insya Allah kata kuncinya adalah keberpihakan seluas-luasnya serta membuka ruang kesempatan sebesar-besarnya partisipasi dari pengusaha-pengusaha di daerah. Itu semangatnya. Jadi spirit dan semangat dari memberikan prioritas kepada prioritas tambang melalui jalur prioritas kepada usaha kecil menengah. Pemirsa, Greenpeace Indonesia mengungkap masih ada sejumlah tambang nikel yang aktif di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Padahal sebelumnya pemerintah telah mencabut 4 izin usaha tambang, namun tidak untuk izin pertambangan PT GAG yang saat ini menjadi perbincangan. Greenpeace Indonesia mengungkap masih terdapat sejumlah izin pertambangan nikel yang aktif di wilayah Raja Ampat. Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Ade Ari Rompas menyebut ada 16 izin tambang nikel yang pernah dan masih berlaku di Raja Ampat. Dari 16 izin tersebut, 13 diantaranya berada di kawasan Geopark Raja Ampat yang selama ini dikenal sebagai salah satu ekosistem paling berharga dan unik di dunia. Bahwa pencabutan izin yang dilakukan diumumkan oleh Menteri SDM setelah bertemu dengan Bapak Prabowo, ini masih menjadi pertanyaan besar. Sehingga kita penting mengawal bagaimana sebenarnya yang kami bilang surga terakhir ini betul-betul terlindungi. Ini data-data yang kemudian kami lihat. Jadi bukan hanya Pulau Gak saja juga yang bermasalah, tapi potensial untuk dihidupkan kembali itu masih sangat memungkinkan.
Sebelumnya pemerintah mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 4 perusahaan yang dicabut izin tambangnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Ramon Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Sementara untuk kontrak karya PT GAG izinnya tidak dicabut karena dianggap jauh dari kawasan geopark. Meski demikian, pemerintah menegaskan akan tetap melakukan pengawasan khusus terhadap penambangan di Raja Ampat. Tim Liputan iNews melaporkan. Perebutan 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara terus berlanjut. Kali ini Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA meminta Menteri Dalam Negeri untuk mengembalikan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang dimasukkan ke dalam wilayah Sumatera Utara agar dikembalikan ke pemerintahan Aceh. Pengesahan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil menjadi bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara hingga kini masih menuai kritikan dari masyarakat Aceh. Salah satunya datang dari DPR Aceh yang meminta agar Menteri Dalam Negeri untuk mengkaji ulang terkait keputusannya tersebut. Sementara terkait pernyataan Mendagri agar menggugat ke PT UN, pihak DPR Aceh masih mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti. Itu kan ya salah satu ruang, ya salah satu solusi. Nah inilah kita kaji, ya kita telaah dulu. Ya, nah apakah kita memang ya nanti dari dokumen, dari bukti, ya nah itu memang sudah cukup kuat, nah sehingga memang pantas dan wajar, yaitu kita ya langkah-langkah terakhir lah kalau bisa ya karena dengan komunikasi ya selesai ya balik itu ke kita ya saya kira nggak sampai ke sana. Ini kan masih ada tahapan-tahapannya. 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. 4 pulau ini sendiri memiliki potensi cadangan minyak gas dan bumi atau migas yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah terbuka menerima gugatan hukum terkait dengan penetapan batas wilayah Provinsi Aceh dan juga Sumatera Utara. Tito menegaskan pemerintah pusat tidak memiliki kepentingan pribadi dan hanya ingin menyelesaikan masalah batas wilayah secara objektif dan juga legal. Sementara Gubernur Aceh menegaskan 4 wilayah tersebut milik Aceh. Namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima ya. Kita paham lah, ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi, ya, atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara secara hukum, betul misalnya ya, kita juga nggak keberatan, kita juga tidak ada kepentingan personal. Ya, 4 pulau itu sebenarnya itu kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Nah, sejak dahulu kala itu memang hak Aceh, punya Aceh. Artinya bakal gugat ke PT UN ya? Kenapa? Bakal gugat ke PT UN. Ya, saya buat itu kan hak Aceh mulai dulu. Siapa ada gubernur satu di sponsor yang mengatakan bahwa itu punya Aceh. Tadi apa buku sekarang? Memang ya energi lebih besar di situ. Itu memang hak Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul hak Aceh di segi apa saja. Di segi geografi, di segi sejarah, di segi perbatasan itu memang hak. Jadi tidak perlu diminta apa lagi. Itu saja. Itu alasan. PT Pupuk Indonesia Persero meluncurkan layanan baru pada e-Pubers yang dapat memudahkan distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi pupuk bersubsidi. Melalui fitur e-Pubers, kios pengecer dapat melakukan pemesanan pupuk bersubsidi ke pelaku usaha distribusi dengan lebih mudah dan efisien. Untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas distribusi, PT Pupuk Indonesia Persero terus melakukan digitalisasi sistem penebusan. Salah satu inovasi terbaru adalah aplikasi e-Pubers yang memudahkan petani menebus pupuk cukup dengan menunjukkan KTP di kios resmi.
Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia Panji Winantea mengatakan Pupuk Indonesia telah meluncurkan layanan baru pada iPubers yang dapat memudahkan distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi pupuk bersubsidi. Melalui fitur iPubers, kios pengecer dapat melakukan pemesanan pupuk bersubsidi ke pelaku usaha distribusi dengan lebih mudah dan efisien. Kami buat iPubers mudah dipakai terutama bagi para pemilik kios supaya mereka bisa fokus melayani petani. Sebelum ada iPubers, prosesnya manual, harus mengisi banyak form, harus fotokopi, harus berlembar-lembar, menyusahkan kios. Kami ingin memudahkan kios untuk melayani petani sehingga petani bisa mendapatkan pupuk dengan lebih mudah. Sementara salah satu petani mengaku terbantu dengan pelayanan kios yang mudah lancar. Hanya dengan membawa KTP saja, petani dapat menebus pupuk murah sesuai kebutuhan. Alhamdulillah sekarang nggak ada kesulitan. Kita akan bawa KTP, terus kita akan tanda tangan, terus kita bayar gitu. iPubers merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia untuk memudahkan petani dalam menebus pupuk bersubsidi di kios resmi. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah melalui Kementerian Pertanian bersama Pupuk Indonesia untuk mewujudkan penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Muharlin Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah inovasi untuk menghindari pemalsuan dilakukan salah satu produsen kasur di Indonesia. Dengan melakukan scan barcode khusus, para pelanggan dapat mengetahui keaslian produknya. PT Inoak Politekno Indonesia selaku produsen kasur Inoak berkomitmen untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggannya. Guna menghindari pemalsuan produknya oleh sejumlah oknum yang telah berlangsung selama puluhan tahun, kini Inoak menggunakan barcode khusus. Hanya dengan melakukan scan barcode, pelanggannya dapat melihat keaslian produk yang dibelinya serta mengetahui sejumlah informasi termasuk waktu garansi. Jadi cara kerjanya adalah di produk yang Bapak dan Ibu beli nanti itu ada label barcode khusus yang itu bisa menunjukkan asli atau tidaknya. Dan ini sifatnya e-warranty, jadi digital. Tidak perlu kertas lagi seperti biasanya. Barang kita sudah lama ya dan sudah banyak sekali yang memasukkan ya. Jadi barang yang beredar itu sangat banyak ya. Jadi diharapkan dengan ada fitur baru ini pemalsu lebih sulit atau tidak mungkin untuk mengikuti fitur baru kita ini. Dengan inovasi ini, Inoak berharap dapat terus menekan bahkan menghapus pemalsuan produknya di pasaran. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai bentuk komitmen dan kecintaan terhadap sepak bola tanah air, salah satu bank BUMN menjadi sponsor 3 klub sepak bola di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketiga klub tersebut. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BTN secara resmi menjadi sponsor bagi 3 klub sepak bola ternama di Liga 1 Nasional, yaitu PSM Makassar, Persita Tangerang, dan Arema FC untuk musim kompetisi Liga 1 2025-2026 mendatang. Penandatanganan kerjasama antara manajemen BTN dan 3 klub sepak bola tersebut merupakan wujud komitmen BTN untuk mendukung pengembangan sepak bola sebagai olahraga yang sangat dicintai masyarakat Indonesia. Kita melihat juga sepak bola kan prestasinya belakangan ini kelihatan trennya meningkat. Trennya sangat meningkat dan terus mengalami perbaikan gitu, tren prestasinya sepak bola Indonesia. Kemudian animo masyarakat tuh makin kesini kita lihat di sepak bola makin luar biasa. Jadi ada kecocokan antara apa yang dikerjakan BTN dengan dunia sepak bola. Adanya dukungan ini pun disambut baik oleh ketiga klub besar tersebut. Kerjasama ini diharapkan antara klub dan BTN bisa saling memberikan kontribusi positif baik dari sisi prestasi ataupun bisnis. Sangat berterima kasih atas kerjasama ini, sangat membantu bagi klub ya, khususnya dari sisi finansial
support yang begitu berarti buat PSM Makassar. Kita juga senang bisa hadir di sini. Kesempatan hari ini kita rasa sangat baik lah untuk kedua belah pihak, baik antara BTN dan Arema FC juga sebagai BTN sebagai sponsor kami, main sponsor. Kedepannya BTN akan memperluas penawaran produk dan layanannya kepada komunitas supporter, para mitra, serta stakeholders dari ketiga klub tersebut. Hal ini sejalan dengan visinya untuk menjadi mitra utama dalam pemberdayaan finansial keluarga Indonesia. Dengan dukungannya, BTN berharap dapat terus mendorong prestasi sepak bola Indonesia. Dari Jakarta, Ade Steven, Oki Mahendra, dan Cibi Jasin, iNews melaporkan.